Nah, ini pencegahan versus pengobatan. Nah, pencegahan, biaya dibebankan ke operasional sehingga tidak terasa. Jadi dengan rutinitas dilakukan secara rutin sehingga terbiasa, kita tidak merasa bahwa keluar obat, keluar vitamin, keluar mineral itu sesuatu yang besar gitu ya. Nah, kalau sudah sakit, pengobatan itu biayanya mahal. Itu kan belum manggil dokter hewannya atau mantri, kemudian rugi waktu dan tenaga, kita udah bagus-bagus melihara apa segala macam, ternyata mati kan, investasi kita sementara ini. Kalau kita ngomong ternak, kita ngomong bisnis nih. Mungkin ada yang hobi, tapi kan tidak bisa selalu hobi karena pikiran, tenaga, waktu tercurah di situ kan gitu. Kalau kondisinya sudah optimal, biasa kami lakukan pemandian ternak, pencukuran rambut, dan gunting kuku. Nah, ini biasanya untuk penggemukan, ini SOP wajib sudah. Kalau penggemukan, apalagi daerah Medan dan sekitarnya yang DPL-nya tidak tinggi, masih agak dingin, itu harus pada pemandian, pencukuran rambut, gunting kuku. Rambut ya, bukan bulu. Karena bulu itu buat ayam, buat unggas. Gitu. Kemudian dilanjut di hari ke-15, minggu kedua. Jadi kasih lagi multivitamin, antibiotik, antelmintik. Nah, ini yang biasa kami kerjakan. Gitu. Kenapa 2 minggu? Bisa jadi di hari ke-15 atau hari 31, diulangi 1 bulan. Setelah itu obat cacingnya sudah berhenti. Kalau mau per bulan dikasih multivitamin, boleh, silakan, nggak ada masalah. Gitu. Tapi biasanya 2 kali perlakuan ini aja, dengan 2 kali repetisi ya, 2 kali pengulangan itu sudah oke. Nah, ini sebelumnya nih slide-nya nih kayaknya dulu. Nah, ini dia yang barusan saya bilang, SOP atau standar operasional prosedur kedatangan kambing domba. Nah, ya hari 1 tadi, hari 2, hari 15, atau bisa di hari ke-30. Oke, lanjut, Del. Sedikit lagi. Oke, manajemen Kes1 rutin. Kes1 apa sih? Kesehatan hewan. Gitu ya. Deskripsi pekerjaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan hewan harian. Kapan? Setiap hari setelah pemberian pakan. Kenapa? Kalau kambing biasanya koloni, ya, begitu kita kasih makan, ada 1-2 ekor yang malas makan. Nah, ini perlu kita curigai. Kalau dia udah malas makan di koloni, itu apalagi domba ya. Kalau domba udah malas makan di koloni, langsung kita curigai, wah, ada apa anak ini? Kan gitu. Nah, di situ langsung itu adalah observasi awal. Jadi tiap hari 2 kali sampai 3 kali tergantung kita ngasih pakan. Kayak sekarang kita di Karo ngasih makan 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sore. Nah, pagi, siang, sore ini setelah makan ini dia mati. Nah, dia habis ngasih makan bukan langsung tinggal. Habis ngasih makan dia mati. Mana sih yang kira-kira sehat, kira-kira ini kalau sehat semua ya udah aman, kita bisa tinggal untuk aktivitas lainnya. Tapi kalau ternyata wah, ini kok murung nih. Nah, apa yang perlu dilakukan kan gitu. Kemudian cukur rambut. Nah, ini juga manajemen rutin ini, penting ini. Domba biasa per 3 bulan, ini biasa untuk yang breeding ya. Untuk yang pembiakan per 3 bulan cukur gitu kan. Atau kalau cukup rajin, jumlah tidak terlalu banyak, per bulan, per 2 bulan bisa cukur gitu. Nah, boleh admin di mute yang lain ya. Bang Yudi Antoni tolong di mute, Bang. Bang Yudi Antoni tolong di mute. Oke, terima kasih. Nah, gunting kuku. Nah, ini penting karena kita kan di kambing domba kita di kandang kan, kecuali yang angon-angon biasanya kukunya gesek-gesek sendiri sama tanah sama batu, enggak terlalu panjang. Tapi kalau kita yang dikandangkan, tergantung bahan kandang biasanya. Semakin keras kayu lantai kandang, biasanya dia akan semakin lama untuk potong kuku. Semakin lunak kayu kandang, semakin lama, semakin cepat untuk potong kuku karena tumbuh untuk gesekan-gesekan kuku ke kandang ini lebih lunak ya gitu. Jadi kambing domba, sapi, kerbau itu kan berdirinya semua di atas kuku. Ungulata nama ini istilah ilmiahnya. Jadi kuku ini hal yang sangat penting karena terutama untuk jantan.
Jantan kalau mau kawin itu tumpuan semua di kaki belakang. Kalau kukunya nggak bagus di kaki belakang, keseimbangan dia ngawin jelek. Jadi jarang jadi juga, bisa jadi jarang jadi gitu. Nah ini perlu kita perhatikan. Antelmintik atau obat cacing setiap 3 bulan. Ya, kalau penggemukan kayak tadi aja cukup hari pertama, hari ke-31 atau hari pertama, hari ke-15 gitu. Itu untuk penggemukan. Kalau untuk breeding rutin atau misalkan rearing, pembesaran anak dari lepas sapih umur 3 bulan kita kasih obat cacing, 6 bulan kita kasih obat cacing, 9 bulan kita kasih obat cacing, gitu ya. Nah, gimana sih biar nggak cacingan? Ya, satu pencegahan pakai obat cacing atau antelmintik rutin, racun cacing rutin. Yang kedua ngaritnya agak siang, jadi embun-embunnya sudah turun semua. Karena kalau pas lagi ada embun, ada kemungkinan larva cacing itu naik ke daun, rumput lah, rumput ya. Kalau daun-daunan jauh lebih aman gitu. Nah, jangan kasih obat cacing cekok pada kambing bunting, kambing atau domba bunting. Nanti bisa cacat, anaknya bisa keguguran, rugi kita. Kemudian penyuntikan vitamin. Nah, ini kalau mau suntik setiap bulan bagus. Tapi tidak terlalu perlu yang wah-wahan ya gitu ya. Jadi vitamin B kompleks biasa aja. Nanti kalau ada yang murung dan insidental bila diperlukan. Jadi kalau misalkan ada yang sakit apa segalanya suntik vitamin gitu. Kemudian pembersihan kandang, desinfeksi kandang setiap bulan. Nah, cuci kandang ini juga wajib. Saya dulu sempat dapat resep pakai gamping ya, pakai gamping atau kapur mentah yang biasanya kasih air, kapur zaman dulu lah, yang kasih air terus nanti dia langsung mendidih itu, kapur gunung itu bagus. Jadi begitu kasih air mendidih, langsung kuaskan aja ke dinding-dinding kandang. Itu dijilat nggak apa-apa karena dia kan kapur. Jadi begitu kasih air itu sudah berubah dari gamping menjadi kapur matang. Nah itu dijilat kambing justru nggak ada masalah. Kandangnya bisa disaput pakai itu lagi panas-panas. Itu skabies yang telur-telur skabies, kutu, kemudian caplak misalkan yang ada di kandang itu mati kena itu. Cuman susah nyarinya sekarang. Nah biasanya sekarang saya disinfeksi pakai yang paling gampang, Baiklin. 1:9. Jadi Baiklin 1 bagian, air 9 bagian, itu semprot kandang gitu. Nah, gimana caranya nyemprotnya? Pertama ya sikat dulu biar bersih dulu. Karena kotoran-kotoran yang nempel di lantai, di samping apa segala macam itu perlu kita sikat. Kalau ada power sprayer kandangnya bagus, ya bisa semprot jos gitu. Oke, pembersihan kotoran bawah kandang disesuaikan. Masing-masing kandang berbeda. Kalau di kita kebetulan kandang alas langsung tanah, jadi urinnya nyerap, jadi aman, nggak amoniaknya nggak naik, kecuali biasanya di kandang anak karena kotorannya masih campur ya, kotorannya masih campur susu, jadi itu biasanya amoniaknya naik. Nah itu biasanya kita kasih sekam dulu biar agak kering, nanti begitu udah kering baru kita ambil langsung lempar ke ladang buat pupuk. Lanjut, Dil.